Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA. Karena masih pagi, ya Ibu harap kalian harus tetap semangat, oke? Yang belum sarapan kalian boleh banget sambil sarapan, sambil nyemil, sambil minum segala macam kalian bebas. Asalkan kalian harus tetap fokus. Mohon maaf Ibu agak pilek. Jadi nanti kalau suaranya agak bindeng atau segala macem, ya mohon dimaklumi. Ibu minta maaf karena sampai pertemuan saat ini kita belum bisa berinteraksi secara langsung melalui aplikasi Zoom. Ibu hanya bisa share-share video kayak gini. Ibu harap kalian bisa menerima materinya dengan baik, bisa belajar dengan baik, ya, bisa tetap fokus walaupun tidak menggunakan aplikasi Zoom. Jangan lupa absensi di kolom komentar, tulis nama lengkap beserta kata hadir. Oke, pertemuan saat ini adalah masuk ke bab 2, yaitu tentang metabolisme sel. Sebelumnya bab 1 membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, bab ini menjelaskan tentang metabolisme sel. Silahkan siapkan buku tulis dan alat-alat tulisnya. Apa yang Ibu ajarkan, apa yang Ibu katakan, dicatat, oke? Dicatat. Baik, kita masuk ke materi tentang metabolisme sel. Setiap makhluk hidup butuh yang namanya energi, ya kan? Entah itu tumbuhan, hewan, manusia, semuanya butuh yang namanya energi. Nah, ada suatu teori yang namanya teori termodinamika yang mengungkapkan bahwa energi itu tidak dapat dibentuk dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi, energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Oke, Ibu ulangin. Ada suatu teori yang namanya teori termodinamika yang mengungkapkan bahwa energi tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan. Tapi energi dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Contoh gini, energi terbesar di bumi adalah energi cahaya matahari. Energi sinar matahari itu adalah energi terbesar di bumi. Oleh tumbuhan, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia berupa karbohidrat, ya kan? Tumbuhan menghasilkan buah. Buah merupakan karbohidrat. Karbohidrat adalah energi kimia. Nah, proses tumbuhan merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia ini dinamakan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis adalah salah satu contoh dari metabolisme sel. Kemudian energi kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya kan? Karbohidrat atau buah yang dihasilkan oleh tumbuhan dimakan oleh manusia. Dimakan. Energi kimia tadi dimakan oleh manusia, sama manusia diubah menjadi energi gerak dan energi panas melalui proses respirasi di dalam tubuh manusia. Nah, itu termasuk salah satu dari contoh metabolisme sel. Jadi metabolisme sel itu apa sih? Metabolisme sel adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi yang terjadi dalam sel-sel tubuh. Proses metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa tuh? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Yang mana keduanya melibatkan sejumlah enzim dan ATP atau adenosin trifosfat. Kalian masih asing nih sama kata-kata ini. Anabolisme adalah metabolisme yang dari senyawa yang sederhana dibentuk jadi senyawa yang kompleks. Contohnya adalah proses fotosintesis. Senyawa yang sederhana dibentuk menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya, dalam fotosintesis itu butuh yang namanya air. Kemudian butuh yang namanya karbon dioksida. Ya kan? Nah, itu dirubah menjadi karbohidrat
yaitu senyawa yang kompleks. Namanya adalah C6H12O6. Karbohidrat itu senyawa kimia dari karbohidrat itu C6H12O6. Padahal sumbernya itu adalah air, ya kan? Air itu senyawanya namanya H2O. Karbon dioksida itu CO2. Kan itu senyawa-senyawa sederhana dirubah menjadi C6H12O6 berupa karbohidrat. Kebalikan dari anabolisme, kalau katabolisme itu dari senyawa yang kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, yang mana kedua proses metabolisme ini dibantu oleh enzim dan ATP. Nanti akan kita bahas. Oke, dalam metabolisme sel ini Ibu akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, Ibu mau mengenalkan dulu tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim tuh kayak gimana? Cara kerjanya kayak gimana? Kenapa harus ada enzim? Lalu yang kedua tentang katabolisme. Yang ketiga tentang anabolisme. Nah, di pertemuan pertama ini, di jam pertama, ya kan, Ibu akan menjelaskan tentang enzim. Nanti di jam kedua, insya Allah tentang katabolisme. Nah, ini adalah peta konsep metabolisme mencakup enzim, katabolisme, dan anabolisme. Nanti di enzim akan mempelajari komponen enzim, sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian di katabolisme ada metabolisme karbohidrat, ya kan? Di dalam tubuh manusia itu ada pemecahan karbohidrat menjadi senyawa yang sederhana melalui respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nanti respirasi anaerob dibedakan lagi jadi fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol gitu. Kemudian ada katabolisme lemak dan protein. Jadi katabolisme ada 2. Yang pertama katabolisme karbohidrat, yang kedua katabolisme lemak dan protein. Lalu anabolisme. Nah, kalau anabolisme ini dia mengubah senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya adalah fotosintesis, lalu kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Insya Allah ini di pertemuan berikutnya ya, di minggu depan kita masuk ke anabolisme. Oke, kalian akan mendapatkan kata-kata ini, akan sering mendengar kata-kata ini. Yang pertama metabolisme, ya kan? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk merubah energi. Lalu ada katabolisme, mengubah energi dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa sederhana. Anabolisme, mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Respirasi anaerob, respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Kemudian ada fotosintesis, proses merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian ada enzim, yaitu biokatalisator atau dia itu mempercepat kerja metabolisme. Karena ada enzim nih, jadi reaksi kimia dalam tubuh itu berjalan lebih cepat. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi sel tubuh dan berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi enzim ini bukan suplemen, bukan bukan sesuatu hal yang dimakan kemudian kita jadi punya enzim, tapi enggak. Enzim itu udah ada otomatis di dalam tubuh kita. Ya kan? Dia itu termasuk protein, senyawa protein. Berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu biokatalisator adalah mempercepat laju reaksi. Enzim ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Zat yang ditempeli enzim namanya substrat. Zat yang ditempeli enzim namanya substrat. Kemudian substrat ini menempel sama enzim menghasilkan sebuah produk. Contoh, ada sukrosa dan air. Kemudian nempel di enzim sukrase. Jadi sukrosa sama H2O atau air ini
berikatan dengan enzim sukrase, menghasilkan glukosa dan fruktosa. Hilang nih sukrosa sama airnya, bukan sukrosa lagi tapi menjadi glukosa dan fruktosa. Sukrosa dan air ini namanya substrat, glukosa dan fruktosa ini namanya produk. Nah, ini adalah salah satu contoh enzim sukrase. Umumnya ya, nggak semua enzim itu belakangnya adalah ase. Belakangnya adalah ase. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, ada yang namanya enzim intraseluler, yaitu enzim yang dia bekerja di dalam sel. Contohnya adalah enzim katalase. Itu contohnya nih, ada sebuah substrat yang mana 2H2O2 itu adalah hidrogen peroksida. 2H2O2 itu adalah hidrogen peroksida yang merupakan racun bagi tubuh. Kemudian oleh enzim katalase diubah menjadi 2H2O plus O2. H2O adalah air, O2 adalah oksigen. Jadi yang awalnya beracun nih, hidrogen peroksida, H2O2 sama katalase diubah menjadi air dan oksigen sehingga nggak beracun lagi. Enzim ini terletak di dalam sel, yaitu sel hati, sel jantung, biasanya banyak katalase. Itu kalau di hewan sama manusia. Kalau di tumbuhan, enzim katalase ini banyak terdapat di umbi-umbian, di umbi kentang gitu. Nomor 2 adalah enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Jadi nggak di dalam sel. Contohnya adalah enzim pencernaan seperti pepsin, renin, lipase. Nah ini ibu tadi bilang kan, kalau nggak semua enzim itu berakhiran ase. Contohnya adalah enzim pepsin, enzim renin itu tidak berakhiran ase. Selanjutnya, klasifikasi enzim berdasarkan komponen penyusunnya. Ada enzim yang bersifat sederhana karena dia hanya tersusun atas protein, ya kan? Yang tadi ibu bilangin enzim adalah senyawa protein. Nah, enzim yang sederhana dia hanya tersusun atas protein aja. Sedangkan enzim yang kompleks dia tersusun atas protein dan non protein. Kita lihat gambar yang di bawahnya. Komponen enzim kompleks, yang mana dia tidak hanya tersusun atas protein aja tapi juga ada yang non protein. Yang protein, ya kan, komponen yang tersusun atas protein namanya apoenzim. Dia sifatnya gampang berubah-ubah karena suhu, karena pH, dia gampang berubah-ubah. Kemudian yang non protein namanya gugus prostetik. Gugus prostetik. Yang non protein pun dibagi lagi jadi dua, ada yang ion anorganik, ada yang ion organik atau senyawa organik. Gugus prostetik yang anorganik namanya kofaktor. Contohnya ada Ca atau kalsium, ada Cl atau klor, ada natrium, ada kalium, ada zinc, ada besi, ada magnesium, ada tembaga. Nah, itu adalah ion-ion anorganik penyusun enzim kompleks. Kemudian ada yang senyawa organik yang namanya adalah koenzim. Contohnya adalah vitamin B atau tiamin, vitamin B2, itu B1 ya, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau kobalamin, vitamin H atau biotin dan lain sebagainya. Ingat, komponen enzim kompleks itu yang protein namanya apoenzim, yang non protein namanya gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi menjadi dua, ada kofaktor yang merupakan ion anorganik, ada koenzim yang merupakan senyawa organik. Selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, dapat terdenaturasi atau rusak
pada suhu tinggi, biasanya rusaknya di atas 50 derajat Celcius. Jadi enzim ini sama seperti sifat protein, yaitu sifat protein ketika di suhu panas, dia akan menggumpal. Dan ketika di suhu yang panas banget, dia akan rusak. Strukturnya akan berubah dan gak bisa dipakai lagi. Biasanya di atas 50 derajat Celcius. Lalu nomor 2, bekerja secara spesifik, yaitu pada substrat tertentu. Tadi ingat, substrat adalah zat yang ditempeli oleh enzim, namanya substrat. Kemudian setelah ditempelin, dihasilkanlah yang namanya produk. Nah, enzim ini bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Misalnya enzim petialin di dalam mulut, ya kan? Dia itu substratnya adalah karbohidrat. Dia akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, walaupun di dalam mulut itu ada lemak, ada protein, segala macam, tapi dia tetap akan menempel pada karbohidrat. Dia tidak akan menempel pada lemak atau pada protein. Jadi spesifik bekerjanya. Nomor 3, berfungsi sebagai katalis. Ingat, katalis adalah mempercepat laju reaksi. Ingat, katalis itu mempercepat laju reaksi. Jadi enzim ini berfungsi sebagai katalis, sebagai mempercepat laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Jadi gini, misalnya ya suatu substrat, dia itu punya energi aktivasi atau bisa bisa aktif ketika suhunya tinggi misalnya. Ketika suhunya tinggi. Nah, tapi ketika suhu tinggi, sel-sel dalam substrat ini, sel-selnya itu bisa rusak. Nah, karena ada enzim, dia menurunkan energi aktivasinya. Jadi nggak perlu suhu yang tinggi banget biar bisa bekerja substratnya ini. Paham nggak? Nanti kita jelasin di slide berikutnya. Nomor 4, dapat digunakan berulang kali. Karena tadi ya, enzim itu menempel sama substrat, kemudian setelah jadi produk, ya udah lepas aja, udah nggak nempel lagi sama enzim. Nanti enzim nempel lagi sama substrat, kemudian jadi produk, lepas sama enzimnya, produknya udah lepas sama enzim. Enzimnya terus ketemu lagi sama substrat, merubah lagi jadi produk, lepas sama produk enzimnya, ketemu substrat kayak gitu. Jadi dia dapat digunakan berulang kali. Karena enzim tidak ikut bereaksi, yang bereaksi hanya substrat kemudian menjadi produk. Tapi enzimnya dia nggak berubah. Dia cuma sebagai katalisator aja, cuma sebagai mempercepat aja. Tapi dia nggak berubah, strukturnya nggak berubah, bentuknya nggak berubah, segala macam. Nomor 5, diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang nomor 6, umumnya terjadi bolak-balik atau reversible. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ada gambar di bawah nih. Ini gambar di bawah. Ada maltosa yang merupakan substrat diubah sama enzim maltase menjadi 2 glukosa yang merupakan produk. Oke. Ketika maltosa di sekitar itu banyak, ya kan, banyak banget konsentrasi maltosa di dalam sel itu banyak banget. Akhirnya maltosa ini diubah sama enzim maltase jadi glukosa. Maltosanya sebagai substrat, glukosanya sebagai produk. Tapi ketika lingkungan itu banyak glukosanya, konsentrasi glukosanya banyak banget, sedangkan maltosanya itu sedikit, enzim maltase ini mengubah glukosa menjadi maltosa. Jadi glukosanya sebagai substrat, maltosanya sebagai produk. Nah, ini yang dimaksud bolak-balik tuh kayak gitu. Umumnya enzim itu bersifat bolak-balik. Bisa ngerubah dari A ke B, kemudian dirubah lagi dari B ke A, itu bisa banget. Salah satu sifat enzim. Nah, ini adalah cara kerja enzim. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia, ya, mengkatalis. Katalis tadi kan Ibu bilang meningkatkan atau mempercepat laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA.
Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat terjadi. Contoh gini, ada sebuah substrat misalnya A lah, ibu bilang A. Ada sebuah substrat A. Substrat ini bisa bereaksi, bisa aktif kalau berada di suhu 50 derajat Celcius misalnya. Dia tuh bisa aktif kalau berada di suhu 50 derajat Celcius. Nah, suhu 50 derajat Celcius adalah energi aktivasi atau EA. Jadi suatu substrat dia punya EA, energi aktivasi, di suhu 50 derajat Celcius. Gitu. Nah, sedangkan ketika sel kena suhu 50 derajat Celcius, sel itu bisa rusak. Sel itu bisa terganggu. Gitu. Nah, karena ada enzim, EA-nya ini tadi diturunin. Jadinya substrat ini bakal aktif tidak di suhu 50 derajat Celcius tadi, tapi diturunin sama enzim. Misalnya jadi di 30 ya kan, 30 derajat Celcius. Jadi substrat ini yang awalnya EA-nya 50 derajat Celcius, dia bisa aktif ketika di suhu 50 derajat Celcius, karena ada enzim, EA-nya diturunin jadi 30 derajat Celcius. Jadi substrat ini bisa berjalan, bisa aktif di suhu 30 derajat Celcius. Nah, itu cara kerja enzim. Dia menurunkan EA, menurunkan energi aktivasi. Ini kalian bisa lihat di gambar ini di grafik ini. Grafik yang hitam adalah reaksi tanpa katalis, reaksi tanpa enzim. Dia tinggi banget, ya nggak? Dia tinggi banget. Yang di EA-nya itu tinggi gitu. Nah, ketika ada enzim, ya kan? Itu adalah yang titik-titik merah itu. Jadi turun, EA-nya turun, energi aktivasinya turun. Selanjutnya adalah cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik, sehingga hanya substrat tertentu yang dapat berikatan. Ketika telah berikatan dengan substrat, kemudian terbentuk produk, maka enzim akan terlepas kembali. Kita lihat gambar nih di bawah nih. Yang warna abu-abu adalah enzim. Yang warna abu-abu adalah enzim. Kemudian yang bagian atasnya itu ada bentuk cekung gini sama bentuk segitiga. Ya kan? Itu adalah sisi aktifnya. Yang bagian atas adalah sisi aktifnya. Yang nanti sisi aktif itu akan cocok sama bentuk substratnya dia. Karena tadi enzim bersifat spesifik sama substrat tertentu. Kayak enzim petialin yang ada di mulut, walaupun dia tuh substratnya adalah karbohidrat. Walaupun di mulut itu ada lemak, ada lipid ya kan, ada protein, tapi dia tetap akan menempelnya pada karbohidrat. Karena dia punya sisi aktif, sisi aktifnya itu hanya bisa ditempelin oleh substrat tertentu, substrat yang spesifik gitu. Nih, yang warna hijau adalah substratnya, kemudian yang cekungan-cekungan itu adalah sisi aktifnya. Ketika udah nempel, kemudian sama enzim diubah menjadi produk. Setelah produknya terbentuk, produknya keluar. Kemudian enzimnya tetap jadi enzim, nggak berubah bentuk, nggak berubah apa segala macam, hanya substratnya aja yang berubah. Nanti ini enzimnya akan dimasukin substrat lagi, kemudian jadi produk lagi, jadi produk lepas, kemudian masuk lagi substratnya, jadi produk lepas, kayak gitu. Jadi enzim itu bisa digunakan berulang kali karena dia tidak merubah bentuk. Enzim akan berubah ketika dia rusak. Nah, ketika dia kena panas yang terlalu tinggi, nah itu akan merubah bentuk dari enzim. Nah, lalu prinsip kerja enzim itu ada dua. Yang pertama adalah teori gembok dengan anak kuncinya.
Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk yang sesuai. Ini yang Ibu jelasin tadi. Jadi ada enzim bentuk abu-abu tuh, dia punya sisi aktif cekung sama segitiga. Nah, berarti substrat yang masuk ya bentuknya harus cekung sama segitiga. Selain bentuk cekung sama segitiga, nggak bisa masuk. Nggak bisa nempel sama enzim ini. Itu adalah teori lock and key atau teori gembok dan anak kuncinya. Nah, teori yang kedua adalah teori kecocokan induksi atau induced fit theory. Bentuk sisi aktif enzim fleksibel sehingga dapat mengikuti bentuk substratnya. Nih, kalian lihat ini gambar yang pertama. Substratnya lihat bentuknya itu nggak beraturan ya kan. Yang warna krem. Yang warna krem itu dia bentuknya kayak bergerigi gitu. Terus yang ini yang biru dia juga bergerigi segitiga. Sedangkan kalian lihat enzimnya yang warna ungu, dia bentuknya bentuknya lentur gitu, nggak ada bergeriginya nggak ada. Nah, ketika substratnya mau nempel, menyesuaikanlah tuh si enzim bentuknya karena dia sisi aktifnya fleksibel. Akhirnya si substratnya ini bisa nempel. Bu, karena fleksibel, jadi substrat apapun bisa masuk dong? Enggak, tetap. Enzim tetap berikatan dengan substrat yang spesifik. Dia nggak bisa berikatan dengan segala substrat, itu nggak bisa. Enzim selalu berikatan dengan substrat yang spesifik. Walaupun enzimnya itu bentuk sisi aktifnya itu fleksibel kayak ini. Udah, setelah dia nempel, kemudian jadi produk, lepas deh produknya. Nanti enzimnya kembali seperti semula bentuknya. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau bingung atau gimana diulang lagi, kembali lagi gitu. Di pause, dicatat apa yang Ibu ucapkan. Nah, kemudian ada penghambat kerja enzim atau yang biasa disebut dengan inhibitor. Inhibitor ada dua. Bentar. Oke. Inhibitor ada dua, yaitu inhibitor irreversible dan inhibitor reversible. Inhibitor irreversible yaitu inhibitor yang berikatan dengan sisi aktif enzim dengan ikatan yang kuat, menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Jadi ada penghambat yang mana dia itu berikatan dengan kuat sehingga jadi enzimnya itu nggak aktif. Dia nggak bisa mengkatalis atau mempercepat laju reaksi kimia. Lalu ada inhibitor yang reversible, yang mana inhibitor ini berikatan dengan enzim secara lemah sehingga enzim dapat aktif kembali. Kalau yang irreversible tuh benar-benar nggak bisa aktif lagi, enzimnya benar-benar mati. Tapi kalau yang reversible, dia enzimnya dapat aktif kembali. Reversible dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor yang non kompetitif. Kalian lihat yang inhibitor kompetitif. Yang bagian atas itu adalah reaksi enzim yang normal. Jadi ada enzim, kemudian yang atas tuh yang warna hijau adalah substratnya, nempel substratnya, kemudian jadi produk. Yang warna merah sama oranye itu dia jadi produk. Yang bagian bawah ada enzim sama ada inhibitor yang warna hijau tua. Nah, ketika inhibitor itu masuk atau menempel sama enzim, substratnya dia nggak bisa masuk karena udah ditempelin sama inhibitor. Jadi nggak bisa mengkatalis. Ini yang inhibitor kompetitif. Caranya gimana biar nggak ditempelin sama inhibitor? Ya substratnya diperbanyak. Kompetitif itu apa sih? Kompetitif itu rebutan istilahnya. Jadi rebutan duluan antara inhibitor sama si substrat. Kalau misalnya yang masuk ke enzim itu duluan si substrat, ya inhibitornya nggak bisa masuk. Tapi ketika yang masuk udah inhibitor, ya substratnya nggak bisa masuk. Caranya gimana biar substratnya bisa masuk? Diperbanyak konsentrasi substrat. Oke, diperbanyak konsentrasi substrat. Ingat ya, ini inhibitor kompetitif sama inhibitor
non-kompetitif ini inhibitor reversible yang bersifat sementara. Jadi inhibitornya bisa lepas dan enzimnya bisa aktif kembali. Tapi yang ini, yang irreversible, dia kuat. Enzimnya udah nggak bakalan aktif lagi. Gitu. Kemudian lanjut yang inhibitor non-kompetitif. Kita lihat yang awal, yang di reaction. Yang pertama, jadi ada enzim, kemudian dimasukin substrat, lalu jadi produk. Ya kan, yang warna merah sama oranye. Itu adalah reaksi normal. Kalau ada inhibitor non-kompetitif, lihat di bawah. Inhibitornya tuh yang warna hijau tua. Ya, yang warna hijau tua. Dia nempel di bagian lain, bukan di bagian sisi aktif enzim. Nah, yang warna hijau muda itu adalah substratnya. Ketika inhibitor nempel di enzim, bentuk sisi aktifnya jadi berubah. Lihat ini. Nih, bentuk sisi aktifnya berubah. Yang awalnya dia bentuknya kayak gini, segitiga, dia bentuknya jadi bulat setelah ditempelin sama inhibitor non-kompetitif. Jadinya nih si substrat yang warna hijau muda, dia nggak bisa masuk, nggak bisa nempel sama si enzim. Nah, itu perbedaannya ya. Inhibitor kompetitif, dia nempelnya pada sisi aktif enzim, sedangkan yang inhibitor non-kompetitif, dia menempelnya di tempat lain, bukan di sisi aktif enzim. Tapi dia merubah bentuk sisi aktifnya nih jadi bulat yang awalnya dia segitiga. Oke. Bisa dipahamin ya sampai sini. Dicatat oke, dicatat, jangan lupa. Lalu, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimum yang spesifik. Jika suhu di bawah batas optimumnya, maka kerja enzim tidak optimal. Jadi misalnya suatu enzim dapat bekerja pada suhu 5 misalnya. Pada suhu 5 derajat Celcius. Pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, ketika enzim ini terletak di bawah suhu 30 derajat Celcius, enzim tidak bekerja secara optimal, tapi tidak rusak. Ingat, tidak rusak. Hanya tidak bisa bekerja secara optimal. Gitu, misalnya ada enzim yang dia tuh di bawah 0 derajat Celcius, ya dia tidak bisa bekerja. Dia nggak bisa bekerja, tapi tidak rusak. Ingat, tidak rusak. Namun, jika suhu berada di atas batas optimumnya, maka enzim dapat terdenaturasi atau rusak. Tapi kalau dia berada di atas 30 derajat Celcius, misalnya ada di 50 derajat Celcius, enzim itu bisa rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Yang namanya rusak ya kan, dia nggak bisa lagi buat walaupun udah 50 derajat Celcius, kemudian suhunya kembali lagi normal di 30 derajat Celcius, nggak bisa, enzimnya udah rusak. Beda sama yang tadi yang di bawah 30 derajat Celcius, enzimnya cuma nggak bekerja secara optimal, nanti pas balik lagi ke suhu 30 derajat Celcius dia bisa bekerja lagi gitu. Ini adalah grafik ya kan. Suhu optimal untuk enzim manusia umumnya berada di suhu 38-37 derajat Celcius. Ya, sedangkan suhu optimal untuk enzim bakteri termofilik, maksudnya bakteri yang hidup di tempat yang panas, misalnya di air panas, di belerang, di sumber air panas, pokoknya dia kan ada bakterinya itu, namanya adalah bakteri termofilik, bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim, yang panas. Nah, dia juga punya enzim, karena bakteri juga termasuk makhluk hidup kan, dia punya enzim. Nah, dia enzimnya itu bekerja optimal pada suhu 78 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Itu suhu optimal untuk kedua enzim. Manusia itu suhu optimalnya di 40 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius enzim-enzimnya. Semua rata-rata enzim di dalam tubuh kita itu bekerja optimalnya di 38 derajat Celcius. Di bakteri itu 78 sampai 80 derajat Celcius. Itu adalah suhu optimalnya. Selanjutnya adalah derajat keasaman atau pH.
Sebagian besar enzim memiliki pH optimal sekitar 6-8. Namun, enzim pepsin bekerja paling baik pada lingkungan asam yaitu pH 2. Jadi setiap enzim itu punya batas pH-nya. Misalnya enzim A dia bekerja secara optimal di pH 6. Enzim B bekerja secara optimal di pH 7 misalnya. Nah, pokoknya antara 6 sama 8 rata-rata enzim itu bekerja optimal pada pH 6 sampai 8. Hanya ada 2 enzim yang dia ekstrim banget, yaitu pepsin sama tripsin. Pepsin dia bekerja optimal ketika pH-nya itu 2. Pepsin ini adalah enzim lambung. Yang kita tahu kan, lambung itu asam, bersifat asam banget. Ya kan, makanya orang kalau misalnya nggak makan kena mah, dia bakal kena asam lambung. Jadi asam di lambungnya itu tinggi banget. Karena udah lambung bersifat asam, kemudian nggak makan, jadi asamnya meningkat. Jadi kena asam lambung deh. Nah, ada enzim yang bekerja di dalam lambung, salah satunya adalah pepsin. Dia bekerja optimal pada pH 2. Lalu yang enzim tripsin, dia ada di usus, dia bekerja optimal pada pH 8. Nah, ini yang enzim-enzim yang ekstrim ya. Kalau umumnya enzim ya antara 6 sampai 8. Itu. Bisa baca grafik ya. Ini bisa baca grafik. Maksudnya kayak contohnya apa ya? Ini nih. Contohnya yang pepsin deh, pepsin. Ketika dia pH-nya 0, laju reaksinya rendah. Tapi ketika pH-nya naik, dia juga ikut naik laju reaksinya. Sampai di pH 2 itu paling optimal. Kerjanya paling optimal. Tapi ketika pH-nya naik terus, ya kan, ketiga, keempat, laju reaksinya menurun. Gitu. Harus bisa baca grafik ya, nanti banyak soal-soal yang kayak gini. Biasanya di ujian itu cuma ditampilin grafik terus disuruh menyimpulkan maksud dari grafik itu apa. Kayak gitu. Jadi kalian harus terbiasa untuk membaca grafik. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada inhibitor, yaitu zat penghambat. Yang tadi udah dijelasin mekanismenya kayak gimana, inhibitor itu mempengaruhi enzim. Pestisida seperti DDT, dieldrin, endrin, karbamat, dan paration dapat membunuh hama. DDT itu yang biasanya dipakai buat di peternakan itu kalau insektisida biar nggak ada hama, biar nggak ada tikus, ular, segala macem. Nah itu pakai DDT biasanya, insektisidanya. Atau pestisidanya itu DDT jenisnya. Nah, karena ada pestisida ini, hama, hewan, bahkan manusia itu dapat pestisidanya itu dapat menghambat kerja enzim. Enzimnya adalah asetilkolin esterase, yaitu enzim, bentar.